Hari ini kita akan bahas tentang keamanan sistem operasi untuk Windows. Tujuan dari materi ini diharapkan mahasiswa itu memahami sistem operasi Windows, ancaman dan juga bagaimana cara mengatasi. Saya yakin sebagian besar dari kita itu menggunakan sistem operasi Windows dan bisa dirasakan ya buat kita yang sudah menggunakan Windows dari berbagai versi, mulai dari versi XP, Windows 7, Windows 8 ke Windows 10. Itu ada perubahan. Sekarang ini mungkin jarang sekali kita melihat atau mengalami berbagai macam virus ya. Kalau waktu zaman Windows XP itu banyak sekali bertebaran virus-virus ya, seperti virus Trojan, virus yang lainnya dan sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa menyembunyikan file dan seterusnya. Tapi saat ini itu terasa lebih aman ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ancaman itu tetap ada, serangan-serangan dari virus itu tetap ada. Tetapi mungkin dengan adanya versi baru, maka keamanannya pun semakin lebih baik lagi. Nah, ini adalah statistik yang menunjukkan, ini statistik tahun 2020, bahwa dari sekian banyak sistem operasi yang ada, ternyata yang populer, yang masih populer sampai saat ini adalah sistem operasi Windows. Ini dilihat dari sini, ini hampir sebagian besar masyarakat di dunia itu masih tetap menggunakan operasi Windows. Sementara untuk operasi yang lainnya ini masih sedikit yang menggunakan. Dan dari versi Windows-nya sendiri, ini statistik dari internet ya, tahun 2020 Februari, Windows 10 ini yang sekarang banyak digunakan oleh pengguna Windows. Nah, bicara sistem operasi ya, saya yakin rekan-rekan juga sudah paham ya apa itu sistem operasi. Intinya sistem operasi itu kalau sebuah perangkat tanpa ada sistem operasi tidak jalan gitu. Nah, perangkat itu sekarang sudah berkembang, tidak hanya laptop atau PC ya, tetapi juga handphone itu juga menggunakan sistem operasi, bahkan TV juga ya, sekarang sudah ada sistem operasinya. TV smart namanya, atau HP smart. Nah, itu sistem operasi. Jadi softwarenya, perangkat lunaknya. Jadi sistem operasi ini adalah yang mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh penggunanya, sehingga menghubungkan antara brainware dengan hardware-nya, di mana di dalam hardware ini tersimpan otaknya atau softwarenya. Jadi sistem operasi ini bertugas mengelola sumber daya dalam hal ini adalah sistem operasi komputer dalam komputer dan menyediakan interface bagi penggunanya. Itu secara sederhananya definisi dari sistem operasi. Nah, komponennya ini bisa dilihat bahwa bagaimana sistem operasi itu bekerja ini tidak lepas dari berbagai macam komponen yang saling terkait gitu ya. Tanpa ada salah satu komponen di sini, maka kita tidak bisa memanfaatkan layanan dari sistem operasi yang ada tersebut. Nah, di sini ada kaitan antara brainware, ada softwarenya, dan ada hardwarenya. Tiga komponen ini memang harus ada ya. Jadi harus ada penggunanya, harus ada softwarenya, dan ada perangkat kerasnya atau hardwarenya. Nah, layanan apa saja yang ada dalam sistem operasi?
Ini diantaranya adalah layanan pengelolaan data, kemudian ada pengelolaan file, memori, ada pengelolaan input output, the proses, dan terakhir itu adalah user interface-nya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari sistem operasi yang ada dalam komputer. Nah, kita tahu bahwa Windows itu termasuk sistem operasi yang masuk dalam kategori closed source ya. Jadi ternyata sistem operasi atau software itu ternyata bisa dikategorikan menjadi dua, ada open source dan ada closed source. Nah, apa itu open source dan closed source? Yang open source itu yang source code-nya itu bisa dimodifikasi oleh penggunanya. Jadi pengembang ini membebaskan kepada user untuk merubah, memodifikasi source code yang ada di dalam source-nya. Nah, ini untuk open source. Biasanya yang open source sifatnya gratis atau free ya, bebas gitu digunakan. Tetapi juga tentu ada kelemahannya atau kekurangannya, karena tidak semua pengguna itu memahami bahasa pemrograman gitu. Nah, mungkin ini salah satu kendala kenapa open source ini perkembangannya lebih lambat dibandingkan yang closed source gitu ya. Nah, tetapi kelebihan dari open source ini yang pertama adalah dia legal. Kenapa legal ya? Karena tidak ada masalah dengan perubahan, dengan memodifikasi, duplikasi dan lain sebagainya oleh usernya, tidak ada masalah karena dia dibebaskan oleh pengembangnya. Bebas dikembangkan ya, bebas dikembangkan, tidak ada pembajakan. Dalam arti tidak ada pembajakan ya karena sifatnya tadi dibebaskan, dilegalkan, jadi tidak ada istilah pembajakan. Kemudian kekurangannya ya ini karena masih banyak yang belum tahu mengenai software dari open source ini, bagaimana cara mengelola dan lain sebagainya, sehingga ya akibatnya pertama penggunanya kurang, kedua juga pemasaran menjadi sulit. Contohnya Linux, Debian dan sebagainya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang sifatnya closed source, yaitu Windows ya. Jadi yang closed source ini kebalikan dari open source, di mana source-nya itu tidak bisa dipelajari atau bahkan tidak bisa dimodifikasi. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama tentu dijamin kestabilannya. Ini kestabilan ini tergantung dari versi update-nya ya. Jika ada versi yang masih ada lubang keamanannya, masih belum sempurna, pasti ada versi terbarunya dan terus perbaikan-perbaikan. Nah, ini sudah menjadi tugas dari pengembangnya. Kemudian lebih mudah digunakan dan banyak dukungan pemasarannya. Nah, kekurangannya ini berarti ke harga ya. Harga lisensinya mahal, kemudian pengembangannya terbatas, adanya lisensi yang diharuskan pengguna itu membayar. Ini mungkin kekurangan atau kelemahannya. Ya, contohnya dalam sistem operasi itu adalah Windows. Nah, ini adalah faktor-faktor kenapa sistem operasi menjadi penting untuk dibicarakan masalah pengamanan. Pertama adalah karena sistem komputer yang semakin mudah diakses ya. Jadi karena adanya banyak orang untuk bisa mengakses komputer, sistem komputer, maka menjadi tidak aman sistem itu. Yang kedua, karena adanya sistem time sharing dan akses jarak jauh. Semakin jauh jaraknya, maka ini akan memberikan peluang atau celah-celah buat para penyerang, penyusup untuk
merusak atau mengambil data atau informasi yang ada dalam sistem. Yang ketiga adalah meningkatnya perkembangan jaringan komputer yang digunakan, ya. Jadi semakin meningkatnya sistem komputer, sistem jaringan, maka justru ini menjadi semakin besar perhatiannya untuk masalah keamanannya. Karena waktu awal-awal kita sudah memahami bahwa di dalam sistem komputer itu tidak ada sistem yang betul-betul safe, betul-betul aman gitu. Nah, ini kenapa perlunya sistem operasi, ya, pengamanan sistem operasi. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadikan sistem operasi itu diperlukan. Yang pertama adalah implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterupsi atau diganggu, ya. Saya yakin semua pengguna ingin datanya itu aman, ya. Dia nyaman menggunakan sistem operasi itu, data-data yang dia miliki juga aman, tidak mudah dipantau oleh pihak eksternal ataupun cracker dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menjadi alasan kenapa perlunya pengamanan sistem operasi. Yang kedua, proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi juga sama pentingnya. Dalam arti bahwa celah keamanan ini bisa terjadi ketika ada tambahan perangkat keras yang baru. Nah, ini bisa menjadi celah dari keamanan itu sendiri. Ketika kita menambahkan hardware baru, ya, justru ini memberikan peluang serangan-serangan yang baru terhadap sistem operasi yang ada. Yang ketiga, sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Artinya bahwa di sini sistem operasi ini merupakan bagian dari perangkat lunak yang ada dalam sistem yang kita gunakan, ya. Jadi kita kan pasti tidak hanya Windows-nya saja yang kita install dalam laptop kita, juga kita instalkan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, jadi sistem operasi ini merupakan bagian kecilnya, dan yang lainnya itu yang justru yang kita sering berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi lainnya di luar sistem operasi. Justru inilah yang menjadi celah juga sistem operasi itu menjadi tidak aman. Biasanya ketika misalkan kita mendownload suatu aplikasi yang tidak jelas, itu biasanya menjadi salah satu masuknya virus, ya, masuknya serangan-serangan di dalam komputer kita. Nah, ketika kita misalkan mendownload aplikasi, kemudian kita instalkan, nah disitulah kalau memang itu aplikasi itu benar, maka ya akan terpasang dengan baik di dalam sistem operasi kita. Tetapi kalau sebaliknya itu adalah suatu tipu daya, ya, kita mengarahkan ternyata aplikasi itu bukan yang sebenarnya, itu justru menjadi merusak sistem yang ada. Kemudian yang berikutnya, sistem operasi itu mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. Jelas, ya, bahwa ternyata sistem operasi itu menjadi dasarnya, ya, dasarnya atau wadahnya buat aplikasi-aplikasi lain bisa bergerak, bisa berfungsi, ya. Nah, tetapi tetap sistem operasi yang mengendalikan kemana aplikasi ini disimpan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara keseluruhan. Itu beberapa alasan perlunya pengamanan sistem operasi. Kemudian apa saja yang perlu menjadi perhatian dari keamanan sistem operasi ini?
ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pada bagian keamanan eksternal, kemudian bagian keamanan interface pemakainya, dan yang ketiga itu keamanan internalnya. Nah, keamanan eksternal atau external security ini berkaitan biasanya dengan fasilitas komputer dari penyusup luar dan juga bencana-bencana yang bisa saja terjadi ya, seperti kebakaran dan banjir. Nah, bagaimana kita mengamankan perangkat kita atau komputer kita yang ada sistem operasinya itu dari bencana seperti ini. Yang kedua, keamanan interface pemakai. Nah, ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, ketika masuk ke dalam sistem operasi itu biasanya ada ada tampilan password dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misalkan kita merasa tidak aman dengan lingkungan yang ada, dikhawatirkan ada pemakai lain yang tidak punya hak bisa masuk, nah kita bisa cegah dengan password dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, keamanan internal security. Ini berkaitan dengan data-data yang ada di dalam sistem operasi kita. Nah, bagaimana caranya sistem operasi itu tetap terjaga gitu ya, tetap aman. Nah, tentunya kita harus memasang antivirus, kemudian menyalakan Defender ya, dan juga firewall tetap diaktifkan. Nah, itu aspek-aspek keamanan dari sistem operasi. Kemudian tinjauan terhadap sistem operasi yang aman ya. Ini sistem operasi yang sudah dirancang pastinya memiliki perangkat pengamanan yang harus selalu dimonitor atau ditinjau. Nah, ditinjau dilakukan karena pertama, masih adanya lubang keamanan atau security hole yang baru. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena kesalahan konfigurasi. Yang ketiga, bisa jadi karena penambahan perangkat baru atau hardware dan software. Nah, ini tadi yang dimaksudkan. Justru ketika kita menambahkan perangkat baru seperti hard disk eksternal, flash disk, kemudian wifi wireless ya, sehingga terkoneksi ke internet. Nah, itu bisa menjadi peluang ancaman terhadap sistem operasi yang ada. Nah, ini adalah bentuk serangan terhadap sistem operasi. Ini menurut SANS Institute ya. Ini ada 10. Yang pertama itu ternyata yang menjadi ancaman itu IIS, Internet Information Service. Ini menjadi sebuah ancaman juga ketika sistem operasi kita terkoneksi ke dalam internet, karena kita tidak tahu apa yang ada di luar sana ya, yang ada di internet. Tidak semuanya itu positif atau baik, ada juga yang berniat jahat atau buruk. Nah, ketika kita mengaktifkan Internet Information Service, justru menjadi ancaman buat sistem operasi kita. Tetapi jangan khawatir, selama kita juga melakukan pencegahan, tetap kita bisa aman menggunakan layanan internet. Yang kedua itu Microsoft SQL Server. Ini juga penting ya. Database Microsoft juga menjadi salah satu ancaman yang masuk dalam 10 besar di dalam sistem operasi. Kemudian yang ketiga ada Windows Authentication, hak akses dari Windows. Kemudian juga IE ya, Internet Explorer. Ini juga kemarin dibahas kasus pembobolan web atau situs KPU ya. Ini karena adanya kelemahan atau celah keamanan dari IE ini gitu ya, yang dimanfaatkan oleh hacker untuk menyerang sebuah situs dan seterusnya. Nah, ini adalah celah-celah
atau ancaman-ancaman yang ada dalam sistem operasi Windows. Ternyata banyak juga ya, banyak juga. Nah sekarang bagaimana caranya gitu? Bagaimana cara mengamankan sistem operasi itu tetap aman? Ya, ancaman itu biasanya muncul ya, itu ketika kita terhubung ke internet biasanya, umumnya ya. Tetapi tidak semua. Ketika offline pun ya ancaman itu tetap ada. Misalkan ketika kita mentransfer data dari perangkat lain, itu bisa saja menjadi ancaman. Tetapi ketika kita terhubung ke internet, maka ancaman itu menjadi lebih besar. Apalagi ketika kita mengunduh aplikasi ya. Kita tahu bahwa tidak semua informasi itu benar ya. Tidak semua ketika kita mengunduh sebuah aplikasi itu sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan ya. Banyak sekali modus-modus istilahnya itu aplikasi yang tidak jelas ya. Kita misalkan mau mengaplikasi antivirus, ketika kita download, pas kita install ternyata bukan antivirus. Nah ini banyak sekali, jadi kita harus hati-hati ketika mengunduh suatu dari internet ya. Kemudian ketika membuka email, nah email juga banyak sekali ya, karena email menjadi sarana ya buat para penyerang untuk mencapai tujuannya melalui email ini. Kemudian juga ketika kita memasukkan data dari sumber eksternal. Nah bagaimana langkah pengamanannya? Yang pertama jelas kita harus buat password ya. Nah tapi kalau komputer kita yang makainya kita di rumah gitu ya, nggak ada lagi ya nggak perlu ya buat password. Tetapi ketika komputer atau laptop kita berada dalam sebuah lingkungan di mana banyak para pengguna yang belum tentu penggunanya itu istilahnya itu berniat baik misalkan, ya kita perlu membentengi atau menjaga komputer laptop kita dengan sebuah password. Yang kedua itu aktifkan Windows Defender. Jadi Windows Defender ini bertujuan untuk memprotek aplikasi-aplikasi yang tidak jelas ya. Ketika diinstal itu yang kemungkinan dapat merusak sistem, ini akan dicegah oleh Windows Defender. Yang ketiga itu kita harus betul-betul memeriksa terlebih dahulu browsernya, sumber dari situsnya resmi enggak gitu ya, atau banyak yang menggunakan atau enggak gitu. Nah ini kita teliti dulu. Yang keempat, jangan download sembarangan. Yang terakhir, periksa izin aplikasinya. Nah ini adalah cara-cara kita bagaimana mengamankan sistem operasi Windows gitu ya. Nah itu rekan-rekan tentang keamanan sistem operasi Windows ya. Saya mau tanya Pak, Iya. untuk materinya untuk buat kelompokan itu apa saja ya Pak? Oke. Ini berarti Apakah tugas kelompok kelompok. satu sama, apakah kelompok satu saat sama sampai 4 materinya sama? Nah, iya. Untuk mencegah materi boleh sama tapi kasus mungkin bisa beda ya. Jadi nanti gini, ke ketua kelas ya, Mas Diki, nanti setelah dibentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok mengajukan judulnya. Oh gitu. Mengajukan dulu judulnya, misalkan kasus apa, penipuan apa. Nah nanti dari misalkan kelompok 1 sudah mengajukan penipuan online via telepon misalkan. Nah berarti yang lain harus mencari modus yang lain. Jadi ajukan dulu judulnya,
nanti dari kelompok satu sudah, berarti yang lain tidak boleh mengambil judul yang sama gitu. Tapi kasus beda, tapi konsepnya bisa sama gitu, bisa jadi boleh. Kalau masalah konsep bisa saja sama, tetapi kasusnya itu pertama harus beda dulu, harus beda. Nah, mungkin nanti juga bisa cara kerjanya bisa sama gitu ya, bisa mirip, bisa saja mirip. Tetapi dari judulnya itu harus beda, jangan sama. Gitu. Nah, jadi yang kebagian kelompok satu nanti Mas Diki ya, berarti betul-betul harus disiapkan. Harus Berarti disiapkan. nanti setelah penulisan anggota langsung disertai judulnya. Ya. Oh iya Pak. Nanti ya siapa cepat ya dia yang dapat gitu. Yang lain harus mengalah. Iya Pak. Kalau untuk Windows itu semua sistem itu kan ada keamanannya ya Pak ya. Betul. Terus untuk jaringan itu, untuk jaringan internet dari router itu kan ya juga ada keamanannya ya Pak ya. Tapi dengan keamanan sistem kayak gitu tapi kok masih tetap bisa kebobol gitu, gimana ya Pak ya? Bentuk ininya gimana? Bentuk serangannya? Serangannya itu passwordnya di scan, password wifi-nya itu ke scan, terus masih bisa terus passwordnya ke scan itu dimasuki kan bisa otomatis ya Pak. Tapi itu ada beberapa wifi yang dengan sistem yang keamanannya yang sangat rumit, tapi itu untuk di scan passwordnya itu sulit. Ya. Itu memakai sistem apa Pak? Oke, jadi kita Mikrotik. mikrotik ya itu. Jadi gini, sekarang itu ada aplikasi untuk apa ya, aplikasi kalau kita pakai smartphone itu untuk scan password ya, password wifi. Nah, tapi kalau yang aplikasi seperti itu dia bisa melihat password kalau sudah bisa masuk dalam jaringannya biasanya. Jadi dia hanya melihat histori sebetulnya ya. Nah, tentu di sini nanti kita akan bahas nanti di pertemuan ke depan itu tentang metode enkripsi dan deskripsi gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa membuat password itu betul-betul tidak bisa dikenali gitu. Jadi ada password yang memang sederhana, yang mudah bisa ditebak dan dibaca dengan sedikit keahlian, tetapi ada password yang pengamanannya itu tidak mudah sama sekali. Nah, ini tergantung juga dengan perangkat ya, perangkat. Nah, kalau perangkat juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas keamanan. Perangkat dan juga sistem operasi dari perangkat itu juga mempengaruhi dari kualitas keamanan. Nah, kita tentunya kalau ingin betul-betul aman, ya kita harus memilih sebuah perangkat dan sistem operasi yang sudah terjamin keamanannya, yang sudah terjamin oleh pengembangannya untuk masalah keamanan dari informasi password yang kita buat dalam perangkat tersebut. Seperti itu mungkin. Ada tambahan dari rekan lain yang mau menambahkan tentang masalah pertanyaan dari tadi nih teman kita. Mudah-mudahan tidak puas Satria ya. Semoga tidak puas. Atau Satria ini pernah membobol password? Berhasil nggak? Pernah Pak? Pernah. Berhasil. Berhasil nggak? Itu. Ya. Ternyata Mas Ray ini suka membobol password ya. PO rekrutkan ada satu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.